Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di part 2 Horoskop Sidapo. Gue akan menceritakan sebuah kisah yang menurut gue aneh. Nah, jadi di horoskop ini bukan juga cerita tentang horor-horor juga gitu. Lebih kepada gue sharing, gue berbagi apa yang telah gue alamin. Bukan berarti juga konten gue nggak semuanya horor. Cuman ada beberapa memang yang aneh-aneh. Yang pasti gue mau bercerita aja apa yang telah gue alamin. Ada kejadian aneh yang belum pernah gue alamin dan akhirnya gue mengalaminya. Kalaupun lo juga punya cerita dan mau berbagi, langsung aja email ke sidapo81@gmail.com. Tapi sebelum lo menyaksikannya, tolong di like dan subscribe. Jangan lupa tonton sampai habis ya, jangan dilewatkan. Oke, langsung aja dengerin cerita dari gue. Nah, gue punya pengalaman gini. Waktu itu di sekitar tahun 2000-an, 2000 awal, gue pernah ngalamin kejadian ini 2 kali. Yang satu sama temen gue, yang satu gue sendiri. Nah, yang sama temen gue ini di rumahnya temen gue di daerah Pasar Minggu waktu itu. Ada komplek itulah. Gue biasa nongkrong di rumahnya temen gue. Kejadiannya cukup bikin gue sama temen gue bengong gitu. Nah, ini awalnya ada beberapa hari yang gue ngambil kuliah siang, sore, atau pagi. Nah, kebetulan gue waktu itu masuknya siang gitu. Biasa tuh gue kalau masuk siang gue nongkrong dulu di rumah dia kan. Nongkrong. Kita beda kampus, tapi memang rumahnya dia kayak base camp gitulah buat nongkrong. Nah, waktu itu gue berdua gitu. Pas gue lagi main ke rumah dia, gue biasa tuh biasalah kita ke warteg dulu, kita beli jajanan, beli rokok. Nah, baru gue nongkrong di rumah dia, gue lagi ngobrol-ngobrol gitu sama dia. Dia tuh punya mobil, ada mobil sedan Mark tuh, mobil tua gitulah, diparkir di dalam carportnya. Cuman hadapan pantatnya ini itu adalah aspal dan taman gitu, taman. Nah, gue sama teman gue ini nongkrong di bagasi mobilnya. Jadi kita ngobrol sambil canda-canda. Itu jam setengah 12 siang loh. Nah, pada saat gue ngobrol sama dia, tiba-tiba gue nggak tahu datangnya dari mana. Ada kakek-kakek dia bawa pikulan kayak dibalut sama kain gitu. Lumayan gede sih itu. Gitu dia pakai kaos. Datangnya itu gue ngeliat teman-teman gue tuh udah berjarak sekitar 2 meter dari gue. Dan gue nggak tahu datangnya dari mana. Tiba-tiba dia nyamperin kita berdua nih. Dia bilang gini, "Dek, kalau bapak punya salah, tolong bapak dimaafin." Dia bilang gitu kan ke temen gue juga, sama dengan kata-kata yang sama. "Dek, kalau bapak punya salah, tolong bapak dimaafin." Ya salaman nih sama teman gue, terus ke gue bingung gitu kan. Terus dia bilang, "Bapak mau pamit dulu," gitu. Nah, itu gue bingung tuh, gue sama temen gue bingung, gue main lihat-lihatan. Di jalan tuh, gue sama teman gue cuma bilang, "Oh iya pak, nggak ada salah kok pak." Ya karena kita bingung mau jawab apa gitu kan, jadi kita cuma jawabnya itu. Nah, si bapak ini jalan jarak sekitar 10 meter dari rumahnya teman gue ini ada tikungan tuh, jalan panjang. Setelah tikungan itu jalannya tuh lumayan panjang. Ya, si bapak itu nikung. 2 detik setelah nikung, gue sama teman gue lari. Begitu gue lari, itu bapak-bapak nggak ada. Bener-bener itu jalan panjang banget. Di situ gue bingung sama temen gue main lihatan, ini aneh nih. Kok ini siang-siang loh? Gue sama temen gue gitu kan, ini siang-siang loh, tengah hari banget. Si bapak ini pamit, minta maaf, terus di jalan, terus nggak ada. Nah, itu kejadian pertama tuh. Nah, yang kedua, itu sama tuh. Kalau yang waktu itu gue belum nikah. Kalau yang ini, gue udah nikah nih. Gue udah punya anak 1 dan gue punya ART di rumah. Lebih tepatnya kayak asisten sih, ya udah kayak keluarga sendiri lah. Gue waktu itu tinggal di Mampang, kayak pemukiman warga gitu lah, bukan di komplek. Gue biasa kan jam kerja gue lumayan fleksibel kan. Jadi dulu gue ngantor, siangnya kadang gue suka balik gitu kan, makan siang di rumah, kadang juga nganterin jemput anak gue sekolah. Udah, ya rutinitas gue gitu aja sih. Nah, kebetulan waktu itu sama tuh gue gue balik dari kantor karena gue mau jemput anak gue dulu kan. Gue jemput anak gue dulu,
dari sekolah, kira gue balik, gue istirahat, gue makan segala macam, anak gue tidur, ya gue di belakang rumah gitu, ada teras rumah gitu lah, halaman biasa gue ngerokok-ngerokok, tiba-tiba bunyi suara pagar gitu sih yang letak. Nah karena gue selalu insecure di daerah situ kan, karena ya agak lumayan rawan banyak kejadian-kejadian yang hilang lah motor apa segala macam. Jadi gue refleks gitu begitu suara pagar cetak gitu. Gue ngeliat dari jendela, kebetulan si mbak gue ada di depan di ruang tamu. Nah jendelanya itu memang pakai hordeng yang vitrase, ya agak transparan keluar, jadi kita ngeliat gitu. Jadi posisinya gini, mbak gue di ruang tamu, gue di dapur, ini tuh jendela luar, bunyi cetek gitu, pagar dibuka, ada ibu-ibu. Lumayan udah tua juga, agak gemuk gitu, agak gemuk. Mukanya juga muka-muka kayak Arab gitulah ya. Mbak gue sebelum keluar ngeliat ke gue, siapa mas ini? Lah nggak tahu mbak. Coba mbak, kalau tanya si mbak gue keluar. Nah, ini gue juga penasaran, kan gue keluar juga gitu. Gue keluar, nah si mbak gue itu masuk gitu. Wah gue nggak ditemenin, ya udah. Jadi si ibu itu ngomong, dek, ibu numpang istirahat ya, numpang duduk, dia bilang gitu. Gue agak bengong sih gitu, maksudnya shock. Ini ibu-ibu siapa masuk ke rumah gua yang kondisinya itu pakai slot pagar gitu, dia emang niat untuk buka tapi cuman buat istirahat gitu. Itu yang gue bingung. Oh iya bu, gua bilang, dek punya air putih nggak? Akhirnya gue kasih gitu kan, mbak mbak tolong ambilin air putih. Akhirnya si ada mbak Tini namanya, si mbak ini ngasih air putih, gue taruh tuh di meja. Nah, udah dari situ gue agak bingung, gue mau nanya tapi gue agak ragu juga, tapi ini rumah gue gitu kan, agak bingung juga sih. Terus dia ngoceh gitu, dek, maaf ya ibu capek nih, dia bilang, kaki ibu sakit-sakitan, dia bilang, jadi ibu numpang dulu istirahat sebentar aja kok. Oh iya bu. Akhirnya gue memberanikan tuh nanya, ibu mau kemana ini? Ibu mau pulang, dia bilang gitu. Oh rumahnya jauh. Nah di sini poinnya, jawaban dia dari pertanyaan gue adalah pulang mana. Saya mau pulang ke Yerusalem. Gue kaget gitu, tapi sorry ya, maksud gue ini yang bikin gue kaget. Dan gue lihat mbak gue, dia juga lihat-lihatan sama gue. Oke, gue sempat berpikiran negatif, nih stres nih orang, tapi gue switch langsung, gue berpikir positif. Ya udahlah, ya tujuan gue cuman memberikan dia tempat untuk beristirahat ya sebentar. Dia pun juga bilang sebentar, tapi gue shock sih. Ya udah, pada saat gue tanya kayak gitu, gue cuman berpikiran negatif, ya sebentar lah. Ya udah ibu duduk aja dulu sebentar. Ya dek sebentar aja ya. Maaf ya kalau ibu ada salah, dia bilang. Itu nggak nyampe duduk 5 menit. Hitungan 5 menit juga nggak nyampe. Paling 3 menit selesai minum dia pamit tuh. Dek, makasih ya, dia bilang. Ibu pamit ya. Maaf nih dek kalau ibu punya salah. Ya udah apa bu? Nggak ada salah kok. Udah di jalan. Gue lihat-lihatan lagi sama mbak gue, karena mbak gue jaraknya di belakang kan. Di belakang gue jaraknya agak ya 2 meter lah, sekitar semeter lah. Mbak gue juga bingung gitu kan. Dia buka pagar, dia belok ke kiri. Nah itu juga sama tuh, jauh gitu jarak itu, belok kiri. Nah pagar gue yang model garis-garis, jadi masih kelihatan garis-garis ketemu tembok bata di jalan, di pagar-pagar gitu kan. Gue ngeliat begitu nyampe tembok bata, dia kan udah ketutup tuh. Gue lari ke depan, gak ada men. Gak ada. Nah ini pengalaman gue yang seperti ini, gue nggak tahu gitu kan. Mungkin lo pernah ngalamin hal yang serupa. Kalau misalkan memang lo ngalamin hal yang serupa, coba tulis komentar di bawah, kasih tahu gue. Atau lo tahu sesuatu gitu tentang ini, lo kasih tahu gue juga. Sebenarnya apa sih gitu? Kenapa gue mengalami hal-hal seperti ini gitu? Cuman ya balik lagi, karena gue santai gitu orangnya kan. Ya udahlah. Cuman tapi ya itu aneh. 2 kali tuh kejadian, itu di tahun 2000, yang terakhir itu di 2016 kalau nggak salah, 2016 benar. Itu gue masih inget ibu-ibu itu pakai baju coklat gitu lah. Ya wes, oke, sampai ketemu di cerita gue selanjutnya di Horror Scope. Tonton terus.